apa itu PKK di sana. Jadi alhamdulillah ternyata juga sudah terlaksana. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf dalam acara ini kami mengganggu waktu. Yang jelas dalam kegiatan ini unsurnya adalah pertama kali kami memberitahukan bahwasanya di dalam kegiatan pemilihan yang lalu itu secara estafet, yang pertama itu pemilihan bakal calon, di mana ditentukan bahwasannya hanya 2 calon pemilih, jadi suara yang terbanyak dengan yang di bawahnya. Nah, kebetulan suara terbanyaknya itu Mas Ferry, di bawahnya itu saya, kemudian Pak Nurhati, Pak Ismet, dan yang lainnya. Nah, dari sini akhirnya ditentukan 2 calon yang tadinya saya sebagai ketua KPU malah justru sebagai calon yang siap untuk dipilih. Saya sampai bingung untuk melanjutkan pada gitu, kok saya itu ketua KPU malah justru menjadi calon. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dalam kegiatan itu, dalam pemilihan itu tadi ada beberapa rumah yang kosong, akhirnya itu tidak dikasihkan suara. Nah, sedangkan hak suara yang tercantum hanya 43 Pak, hanya 43, dan kebetulan suara itu masuk semua, di mana 33 memilih Pak Ferry, 10 memilih saya. Alhamdulillah luar biasa Pak Ferry, warga sangat setuju, bahkan saya aja milih jenengan karena saya kagum. Jadi keberkahan bagi kami semuanya di dalam kegiatan ini tanpa ada polemik, walaupun calon yang kedua tidak hadir, karena sebagai calon pertama itu saya, ketuanya selalu hadir, Pak Ben selalu melarikan diri, bahkan sampai protes lagi. Tapi alhamdulillah Pak Ferry lulus dan sanggup untuk mencalonkan dan dicalonkan dan siap untuk dipilih dan selanjutnya untuk dijadikan sebagai ketua RT. Nah, Pak Ferry terus terang, karena di sini ada provokator yang siap membangkitkan semangat Pak Ferry untuk terpilih, Pak Iwan itu. Nah, alhamdulillah sukses. Jadi itu subangkaan yang jelas. Insya Allah nanti tahun periode selanjutnya pasti ada pergantian lagi. Ya, mungkin ada yang baru-baru lagi nanti. Calon-calon bisa mewarisi dan yang lainnya dan nanti. Insya Allah mewarisi selanjutnya nanti. Dia sudah menetapkan untuk jadi RT 25 Pak, sudah membangun tingkat. Insya Allah mau bertingkat lagi Pak ya. Insya Allah ke 10 nanti. Untuk video pertemuan insya Allah nanti yang lantai 3 disiapkan itu. Nah, selanjutnya Bapak, bahwasannya dari pemilihan ini sudah jelas warga 100% telah memilih dan ditetapkan hak pilihnya itu 33 Pak Ferry dan 10 saya. Maka untuk selanjutnya berita acara sudah kami buatkan dan sudah dikirim ke kelurahan lagi sudah, dan untuk selanjutnya insya Allah nanti tinggal hanya foto serah terima RT yang lama kepada yang baru sebagai berkas kelengkapan selanjutnya. Nah, tentu Pak Ferry, saya mohon maaf bila dalam pemilihan ini tidak ada koordinasi yang berkelanjutan, hanya panitianya saya, Pak Nurhati, dan Pak RT serta Pak Iwan serta Mas Mehmet. Di sini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, hanya 2 periode pelaksanaannya estafet. Pertama pemilihan pembentukan pemilihan calon bakal calon, kemudian pemilihan calon yang ditetapkan, dan alhamdulillah pemilihan yang telah ditetapkan dengan 43 suara semuanya sudah masuk resmi. Jadi Mas Ferry jangan protes lagi, terima aja. Insya Allah Bu Toto juga mendukung Pak Ferry kok. Insya Allah Bu Toto Pak Ferry sampai gini-gini Bu Toto, Pak Ferry hebat. Nah, semua warga setuju. Nah, untuk itu, untuk selanjutnya kami sampaikan beberapa acara. Yang pertama itu nanti adalah sambutan dari Bapak RT, dan yang kedua sambutan dari Bapak RT yang baru. Bapak RT yang lama kemudian dilanjutkan dari Bapak RT yang baru. Terutamanya yang diutamakan oleh warga adalah visi-visi yang selanjutnya. Insya Allah semoga dengan adanya Pak Ferry ini sebagai ketua RT akan membawa pengembangan di RT 25 ini, dan mari kita mendukung kegiatan Pak RT
supaya bisa lebih maju lagi meningkatkan kegiatan-kegiatan yang ada di RT 25. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Jadi saya mohon maaf bila ada salahnya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak RT yang lama untuk memberikan sambutan. Kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini mati terima soleh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di Musola Nurul Yakin yang kita cintai. Sepertinya kita cukup lama kita tidak pernah melakukan hal seperti ini di musola ini, dan kita bisa bertemu dengan sehat walafiat. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf, acara pergantian ketua RT ini agak terlambat karena mengingat SK yang saya terima itu kan per Februari tahun 2020, terus masa jabatan itu 6 tahun kemarin, jadi sampai Februari 2026. Cuman saya kemarin dapat informasi terbaru dari Bu Lurah, di Bu Lurah, untuk yang sekarang ini masa jabatan kembali 5 tahun lagi, jadi nggak 6 tahun, jadi nggak 6 tahun lagi. Alhamdulillah.
kepada saya 2020 sampai 2026 ini ya, tentunya masih banyak kekurangan yang seharusnya saya dalam ini belajar untuk bisa berlaku sebagai orang yang bijaksana ya, berpikir bijak, karena bagaimanapun juga ternyata gak gampang jadi pemimpin itu, karena apa ya, banyak sekali tipe karakter setiap orang nggak sama, tapi itu semua menjadi saya buat sebagai apa ya, pendewasaan diri saya. Saya menerima selama ini kayak kritikan yang pedas. Saya berusaha untuk apa ya, menelaah. Oh iya, ternyata emang kita perlu kritik Pak. Nggak bisa kita apa namanya tanpa kritik. Kalau ada kritikan pedas, saya nggak akan memusuhi, saya nggak akan memarahi, tapi saya berusaha untuk menerima, menelaah, dan mempelajari. Sekaligus untuk mendewasakan diri saya sendiri. Jadi pembelajaran secara alami gitu. Karena kalau tanpa kritik Pak, kita nggak bisa terima kritik, saya yakin nggak akan bagus buat kita semua. Saya cuma terima kasih bagi yang selama ini mengkritik, dan itu saya ambil positifnya. Kalau masalah marah saya lupakan aja, maaf saya maafkan dan saya minta maaf, itu aja. Terus berikutnya selama kurun waktu 6 tahun ini yang telah kita peroleh, yaitu apa? Kemarin saya sempat menerima pengaspalan ya, mungkin dari periode sebelumnya, cuma pengaspalan yang sisi sebelah barat, ya. Mungkin dari periode sebelumnya usulan itu. Terus setelah itu kita berusaha untuk menindaklanjuti usulan berikutnya, tapi ya sampai sekarang kita nggak dapat sama sekali pengaspalan itu. Tapi alhamdulillah kita dapat kemarin ini perapian drainase. Walaupun perapian drainase itu maksudnya tujuan kita tuh biar rapi ya, biar nggak ada selokan terbuka. Cuma memang ada kekurangan kemarin, ada apa ya, kendala kurang lebar dan sebagainya, sehingga sempat menimbulkan banjir di rumahnya Pak Ramzan dan sekitarnya. Tapi kemarin bisa diatasi dengan meninggikan apa namanya tempat di garasinya itu, dibuat kayak bendungan, kalau dibuat kayak apa, tanggul. Terus kemudian kemarin kita menginginkan ada sarana CCTV ya. Terus yang kemarin diupayakan CCTV itu kalau misalnya terpusat itu kayaknya harus pakai kabel ya. Kita contoh tuh di T13 di sebelah Safari itu mereka pakai CCTV di jalan-jalan, tapi mereka dibuka dengan kabel. Artinya ada pusatnya yang memantau. Itu bisa diantisipasi dengan mungkin warga bisa memasang CCTV secara pribadi. Toh harganya nggak mahal kok. Dan hampir setiap rumah kan punya WiFi. Harapannya masing-masing rumah bisa memasang CCTV secara personal. Untuk CCTV seperti itu. Terus yang berikutnya lagi terkait sama usulan kemarin pengaspalan, jelas kita sudah kayaknya dana sudah kayaknya nggak ada dari kelurahan, dari mana nggak ada kayaknya untuk yang pengusulan, untuk yang pengaspalan itu. Jadi dalam hal ini kenapa saya kemarin tidak 2 periode? Sebetulnya kemarin dari pihak kelurahan kita punya hak untuk 2 periode, punya. Cuman saya secara pribadi saya nggak mau, karena apa? Saya ingin itu apa ya, dengan 1 periode itu harapannya ke depan RT itu lebih dinamis, karena masing-masing punya apa ya, punya talenta, punya kelebihan, punya ide, punya apa namanya, usulannya lebih bagus. Harapannya RT kita itu menjadi lebih bagus, dinamis, gak stagnan terus. Harapannya kenapa kok saya minta 1 periode? Saya harapkan ada pergantian yang lebih dinamis. Harapan nanti begitulah. Bisa Pak, kita punya hak. Kemarin kita ada rapat, oh ya, yang baru ya.
setiap 3 bulan itu kita ada pertemuan tingkat RW, ya. Itu saling memberikan informasi keadaan RT-nya seperti apa, usulan RT seperti apa itu. Nah itu biasanya kadang-kadang Pak Lurah Lurah kadang-kadang. Cuman kita saling sharing di situ, apa yang bagus diambil dari beberapa RT. Tapi alhamdulillah kalau RT 25 itu terkenal pembayar pajak rajin dan tercepat. Itu diakui, sama Bu Lurah diakui. Karena kemarin jujur aja saya dapat kritikan dari Pak Adi, karena yang ngurusi pajak itu memang bukan ketua RT. Benar memang, benar. Cuman kenapa saya melibatkan diri? Saya 2 tahun melibatkan diri, kemudian saya lakukan resmi dan kelurahan. Tujuannya apa, Pak? Ketika kita sudah bayar pajak, warga kalau ngurus kelurahan kan mesti ditanya PBB pasti. Jadi ketika kita sudah ngurus lebih awal, terus ada warga yang ngurus ke kelurahan, ditanya PBB aman sudah. Makanya saya mati-mati ke kelurahan, saya berbangga diri, saya selalu bilang ke bagian depan tuh, jangan sampai kamu tanya PBB di RT 25 lo ya. Karena apa? Mereka setembusi laporannya, lunas saya tembusi. Ya alhamdulillah, harapannya nanti ke depan, walaupun memang bukan tugas RT, minimal mantau. Tujuannya biar warga biar nggak bolak-balik, karena pas ngurusi itu, dia ngurusi ke Bulurang, tanya BB, ya kalau belum bawa uang balik lagi, kan gitu ya, kasih begitu. Makanya harapannya, saya selalu gini Pak Embun itu namanya kosong ya, tapi rutin loh itu, sampai saya itu di beberapa daerah yang mana itu, saya tanya langsung, saya minta print-out-nya dikasih, lunas. Nah itu loh, saya sampai segitu untuk pajak, karena saya nggak mau warga itu punya kendala viral-viri ngurusi urusan kelurahan karena belum bayar pajak. Kita bolak-balik, lebih baik kita lebih awal sudah mulai semua itu. Untuk pajak saya terima kasih, harapannya nanti ke depan tetap kita nggak usah memperhatikan yang pajak yang di atas di bawah ini, kita nggak mau tahu itu sudah kita ya pajaknya kita punya kewajiban, kita segera tunaikan, kita lunasi. Terus berikutnya lagi kita mohon supaya di lingkungan RT 25 tetap kondusif, dijaga kebersamaannya, terus tetap dijaga keguyubannya. Mari kita hargai perbedaan pendapat, itu yang berat Pak. Kita hargai perbedaan pendapat, silakan berbeda pendapat boleh, cuman tolong jangan sampai dimasukkan ke hati benar-benar. Ini saya benar-benar belajar. Selama nonton saya belajar sekali untuk apa ya? Alhamdulillah meningkatkan kesabaran saya. Ternyata itu memang pengembelengan. Jadi tetap kita rukun, berbeda pendapat silakan. Terus kemudian kalaupun ada kritikan dan saat kritikan harapannya kita peduli ya. Kadang-kadang ya Pak ya, kita harus acuh. Tapi kalau kita langsung kritik, ya tetap dijaga kebersamaannya. Jangan sampai bertetangga kita bertengkar, janganlah. Yang jelas ya mohon maaf, saya juga masih belajar terus memaafkan dan minta maaf. Saya merasa saya sudah pralansia ternyata. Usia saya baru 56. Pralansia. Ya Allah. Terus kemudian saya juga merasa ini Bapak Ibu itu ada posyandulansia ya. Silakan datang hadir. Bisa kita kumpul sama pensiunan, kita cek tekanan, ya kalau ada vitamin dan sebagainya, kita ngobrol, kita segala waktu ke sana, silakan. Itu gratis Pak. Itu jadi saya berusaha untuk melatih kesabaran dalam hal ini, dan saya sudah digembleng
selama 6 tahun menghadapi berbagai macam karakter. Saya terima kasih. Jujur saya terima kasih. Itu yang saya terima selama ini jadi Pak RT itu ya. Karena menghadapi ada yang maaf kalau ada yang belum sempat saya penuhi permintaan warga. Ada beberapa warga minta begini, tapi saya belum bisa memenuhi, mohon maaf karena keterbatasan saya, kemampuan saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang bisa diselesaikan oleh pemegang jabatan berikutnya. Ya, lebih baik saya banyak kurang dalam ini. Terus yang terakhir, saya terima kasih. Yang paling penting saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama ini pelayanan saya kurang maksimal kepada warga, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan baik di WA maupun saya mohon maaf. Tujuan saya tidak lain adalah kita saling mengingatkan sama lain. Terus kemudian untuk yang Mas Doni juga bawa laporan keuangan yang mungkin sampai sekarang. Saya baru Mei ya. Oke. Terus Mas Doni kemarin juga bilang, Mas, saya juga waktunya diganti karena saya sudah 3 periode. Oke, baik, silakan. Nah, sekarang kita praktek saja. Nanti terserah sama Pak RT yang baru itu nyusunan struktur organisasi. Nanti perkara kan sekarang harapan kami itu gini Pak, uang besar itu kalau bisa jangan dipegang di tangan, harus dimasukkan ke rekening. Kayaknya di BSI ya yang tanpa biaya Mas Pak ya. Oke, di tangan silakan, tapi sebatas cukupnya aja incidental. Jadi kalau yang lainnya gede-gede itu saya sarankan disimpan di rekening. Saya memang menyadari bendahara itu beratnya apa? Godaannya apa? Godaannya orang minjem, mau bilang tidak berat. Makanya saya sempat pesan ke bendahara, kalau ada yang minjem, tolong Pak RT kasih tahu. Ya, bendahara itu berat. Makanya kalau bisa jangan sampai dipinjamkan. Biar enak apa? Masukkan ke rekening. Diberikan tangan berapa? 100-200 itu berantakan. Sisanya masuk rekening. Sudah. Ini kesepakatan. Itu berat loh Pak. Menolak orang minjem berat sekali loh. Nah, padahal pertanggungjawabannya nanti ke bendahara. Kan ya Pak, menurut sama Pak. Jadi ya. Tolong itu dijaga benar-benar dan itu milik warga. Berat sekali bendahara itu, tidak gampang. Saya akui itu. Saya bisa merasakan mau menolak gimana itu berat loh. Dan itu perjuangan. Dan saya sarankan saling mengingatkan, tidak usah pinjam ke bendahara. Saya sarankan juga bendahara dana taruh di rekening, jangan dipegang tangan. Itu. Terus memang kemarin ada pengeluaran yang incidental yang jujur saja Pak, kemarin sempat ya pengurus kemarin tak kasih minyak ya. Jadi selama kurun waktu 5 tahun ini saya sempat ngasih saya minta izin ke bapak-bapak ibu-ibu. Saya punya keinginan itu hanya nilai nggak seberapa sih. Jadi para pengurus kemarin sempat saya kasih minyak 1 liter, betul ya? 2 liter ya, 2 liter. Istilahnya jeripaya mereka lah selama ini. Cuma sekali itu aja cuman selama 5-6 tahun kemarin. Jadi pengurus itu saya berikan minyak 2 liter. Terus selama 6 tahun. Terus jadi kan mereka nggak dibayar ya. Terus yang terakhir kemarin Pak Edi mungkin satu lagi itu nanti ini berita acara nanti itu untuk SK itu ternyata kelurahan minta struktur organisasi termasuk sekretaris dan bendahara. Jadi kemarin saya bilang ke kelurahan, kita kan milik untuk bendahara dan sekretaris itu kan internal RT, kenapa diminta? Ya kalau aturan begitu Pak, ya sudah, kalau bilang aturan begitu ya sudah kita buat nanti susunan yang baru kita buat mungkin dari Pak Ferry ya ke RT-nya, sekretarisnya siapa, bendahara siapa, nanti kita buatkan nanti yang
itu salah ketua panitia pemilihan. Nanti saya tak bantu yang diserahkan ke lurah. Oke ya. Nanti kalau misalnya pemilihan bendahara ya tolong benar-benar ini ya, karena itu amanah itu banyak. Mungkin dari saya lagi saya mohon maaf apabila selama 6 periode ini, 6 tahun ini ada yang kurang dan jelas masih kurang. Harapannya ke depan lebih baik lagi dari yang sekarang. Gitu aja Pak. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak RT yang lama. Tadi intinya saya garis bawahi masalah kritikan pedas. Jangan khawatir Pak Ferry, jenengan ahlinya membuat mie, campur jadi mie pedas nanti ya, enak deh. Terus masalah untuk selanjutnya, nanti pesannya dari Pak RT yang lama, bahwasanya kalau bisa Bapak RT ini melengkapi struktur, kemudian saya disuruh buat itu kok salah Pak, yang urusannya Pak RT yang baru membuat strukturnya, karena beliau lah yang mempunyai hak untuk menyusun keanggotaannya. Artinya bahwasanya baik dari ketua, sekretaris, anggota dan yang lainnya adalah yang berhak menyusun, yaitu Bapak RT yang baru. Kita hanya melaporkan saja. Kemudian terus selanjutnya Bapak Ferry, karena panjenengan yang terpilih, sedangkan saya yang terpilih kedua, maka yang berhak bicara jenengan. Monggo saya persilakan. Itu Bu Puji. Bu Puji, foto dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu warga RT 2 yang saya hormati, alhamdulillah, sebenarnya ini juga musibah untuk saya, dikarenakan saya yang dipilih jenengan semua ini sebenarnya tidak menyangka begitu. Saya tidak punya tendensi apa-apa pada RT ini untuk menjadi seorang RT. Jadi ketika kemarin itu pemilihan itu, saya berusaha mempertahankan diri agar tetap tidak terpilih. Lillahi ta'ala Bapak Ibu. Pada awal mula pembentukan panitia, saya hadir begitu, dan saya juga merumuskan tata cara pemilihan itu dengan Bapak Edi dan semua panitia. Jadi saya tahu betul prosesnya itu bagaimana. Nah, pada saat terjadi pemilihan kandidat, tahu-tahu di grup RT itu sudah di-share bahwa saya itu memiliki jumlah pemilih yang terbanyak dan diputuskan jadi Pak RT. Walah, ini bermasalah sekali ini. Langsung saya merasa ini suatu kekeliruan. Kebetulan pada saat penghitungan itu saya tidak bisa hadir, gitu, sehingga saya tidak bisa memberikan masukan pada panitia. Ya mungkin panitia melihatnya ya piye wis ketok iki luwe akeh iki dipilih wae, mungkin seperti itu gitu.
Maka pada saat itu di-share di grup RT, saya terus terang saja menolak. Saya meminta untuk dibatalkan. Satu kekeliruan di sini. Apa kekeliruannya itu? Pertama, semestinya, maaf ya panitia, untuk pembelajaran berikutnya saja, mungkin 5 tahun ke depan itu nanti ada bimbingan lagi, dan ini harus bisa ditiru lagi gitu, cara-cara yang keliru dibuang, yang benar nanti dilanjutkan. Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena kebetulan saja beberapa periode pemilihan kepala daerah kebetulan saya diberi sedikit kemampuan untuk mewakili RT menjadi anggota KPPS gitu loh. Jadi sedikit banyak saya belajar di sana pola-pola pemilihan itu gitu. Nah, yang semestinya pada saat pemilihan kandidat itu jumlah yang tertera, baik si A, si B, si C, siapapun yang dipilih, tidak boleh di-share kepada grup RT. Tidak boleh. Itu hak prerogatif dari panitia. Jumlahnya berapa? Tidak boleh ada yang tahu. Hanya panitia. Jadi nanti dipilih 2 terbesar. Nah, 2 itu yang diumumkan kepada warga. Sehingga warga tidak ada yang tahu bahwa nilainya masing-masing A, B, C, D itu berapa. Tidak ada yang tahu. Itu namanya rahasia. Baru setelah warga memilih lagi untuk menjadi ketua RT yang dipilih, baru itu harus diumumkan. Itu fair namanya. Nah, ini hanya pembelajaran saja. Saya merasa waktu itu, loh kok kayak gini, sehingga saya minta tolong dibatalkan. Tapi kadung warga sudah tahu melihat jumlahnya itu. Pak Idi yang buyang-buyu air. Ya inilah saya dengan istri itu gimana ya, saya rembuk sama istri, piye bu kok kepilih ibu, ya piye meneh mas gitu. Jadi ini sebenarnya yang musibah lah gitu. Ya, tapi bagaimanapun juga ini sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada saya, orang yang tidak tahu apa-apa, yang juga seperti Pak Afan dulu, beliau ini hanya belajar gitu. Maka saya juga harus belajar menjadi orang tua dari para warga begitu. Meskipun usia saya sebenarnya masih kalah jauh dengan Pak Hardi, kemudian dengan Pak Untung, kemudian Pak Hadi ya. Dan beliau ini sudah pernah merasakan menjabat gitu. Jadi pengalaman beliau ini sudah luar biasa dulu. Maka dari itu saya sebagai orang yang baru yang dipercaya oleh warga, saya tetap mohon petunjuk dari para sesepuh, karena beliau ini juga adalah penuntun saya untuk bisa sampai akhir saya masa jabatan ini gitu. Dari warga yang lain tetap saya minta bantuan, baik itu bantuan berupa dukungan moral dan juga pendapat-pendapat yang baik untuk kemajuan dari RT kita. Dikhususkan kepada Pak Afan, beliau ini saudara saya, karena Bu Afan ini adalah sepupu saya, bapak-bapak ibu. Tak lain tak bukan, jadi kena saudara sendiri. Saudara balik ke saudara. Jadi saya kepada Pak Afan pribadi, saya ucapkan terima kasih. Beliau berkontribusi kepada RT kita itu dengan segala perjuangannya, dan hasilnya sudah bisa kita rasakan. Dari awal kan sudah beliau kontribusikan luar biasa sekali, saya perhatikan gitu. Nah,
mudah-mudahan saya bisa melanjutkan apa-apa yang beliau sudah upayakan ini, saya bisa menjaganya, dan mudah-mudahan dengan dukungan dari jenengan semua saya bisa meningkatkan kualitas dari RT kita, entah apapun itu. Kalau ditanya oleh Pak Edi, monggo untuk mengaturkan visi misinya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya jadi RT itu mendadak menurut saya. Saya tidak pernah punya visi misi apa, itu tidak ada. Saya ikut air mengalir aja gitu loh. Jadi kalau misalnya itu memang dibutuhkan untuk perkembangan RT, ya monggo. Bersama-sama mari kita majukan RT kita, bagaimana supaya RT kita bisa nyaman untuk seluruh warga RT. Itu saja. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Mohon maaf sebelumnya yang sebesar-besarnya. Monggo sama-sama kita bangun RT kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima Ketua RT 25 Kelurahan Badian Bondowoso. Masa jabatan insya Allah dari 6 tahun, untuk peraturan baru 5 tahun. Tapi ini dijadikan, ini kalau bisa jadikan trik agar masyarakat percaya bahwa Bapak ini suara besar biar tambah gitu. Nah, alhamdulillah ternyata hasilnya ada. Jadi memang tujuannya seperti itu Pak. Jadi bukan niat jelek itu, tapi meningkatkan positivisme pada masyarakat. Alhamdulillah ternyata jenengan yang terpilih ditambahin kan suaranya saya dan yang lainnya itu. Nah, jadi selanjutnya sebelum selesai mohon Bapak Haji Suamar untuk membimbing doa. Setelah itu serah terima. Iya. Baiklah, monggo Bapak Haji Suamar, kami persilakan. Doa boleh. Penyiksaan. Galon gas. Tank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan malam ini yang sebenarnya memang penggantian RT ini sudah mudah-mudahan Allah meridainya. Al-Fatihah. Allahumma ya Rabbana 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 la Rabbana taqabbal minna Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.